Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung. Channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan tagline dari Unja untuk Indonesia. Bagi adik yang baru bergabung dengan channel ini, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi dengan pengalaman mengajar lebih dari 26 tahun. Jadi dosen 22 tahun ya. S1, S2, S3 saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, dan Edith Cowan University. Dan tentu saja ijazah saya asli. Saya juga penulis 20 buku. Di antaranya ini masterpiece saya, bestseller ya di Gramedia dan di Shopee sudah habis. Semoga dicetak ulang oleh penerbitnya eh, Irama Widya Bandung. 240 halaman. Tapi bagi adik yang ikut kursus saya itu gratis berupa PDF ya. Saya buka kursus TOEFL online via Zoom setiap bulannya dari tanggal 5 sampai tanggal 24. Jam 8 sampai setengah 10 malam. Silakan bergabung, hubungi nomor WA yang ada di profil channel saya. Channel ini sudah meraih lebih dari 100 ini dia 200.000 subscriber dan oleh Kompas.com dan 21 artikel lainnya itu dinyatakan sebagai salah satu channel yang direkomendasikan dan ada 8 penelitian, 4 skripsi dan 4 artikel jurnal itu merekomendasikan channel ini. Bahkan salah satunya menyatakan ini adalah salah satu channel terbaik di antara channel YouTube lainnya yang diteliti. Silahkan ketik Yanto Tanjung, TOEFL, spasi PDF, nanti akan ketemu eh, artikel tersebut. Oke, demikian tentang saya. Nah, kita sudah masuk ke materi gabungan, Adik-adik. Gabungan itu latihannya yang gabungan ya, skill 52 sampai 55. Yang kemarin fokusnya tentang articles. Articles pakai and, the, ataukah tidak pakai artikel sama sekali. Itu fokusnya. Mari kita lihat. Jadi ini written expression. Now, on a trip down to the bottom of the Grand Canyon, the equipment will in all probability be carried by a burros. On a trip, setiap kata benda yang tunggal harus ada kata a atau n di depannya. Atau boleh juga the ya. Ini sudah ada, nggak ada masalah nih, nggak ada masalah. Nah, ini yang patut dicurigai. Ini menyatakan tunggal, sementara burros ini adalah jamak. Burros itu semacam sejenis keledai ya. Ini jamak, dia ada S-nya. Berarti nggak bisa pakai by bro seharusnya. Atau boleh pakai by the, tapi sebaiknya dihilangkan. Tidak ada E-nya, karena E itu tunggal, sementara brosnya jamak. Number two, for design the first large-scale assembly line at plant in Highland Park, Michigan. Ford ini nama orang yang mendirikan pabrik mobil di Amerika Serikat pertama kali mendesain the first large-scale assembly line. Jadi pabrikan skala besar pertama di sebuah harusnya ada artikelnya, harusnya a plan ya, in Highland Park. Jangan lupa materi sebelumnya, sebuah kata benda yang tunggal, kalau dia jamak eh, pakai S ya, itu nggak perlu ada artikel di depannya. Tapi kalau dia tunggal, dia harus ada artikelnya. Itu dia. Oh ya, saya lupa kasih tahu tadi ini ada pada halaman 215 ya di buku Longman Preparation. Kemudian number three, in the human body, blood flows from a heart through the arteries and it return through the veins. Di tubuh manusia, darah mengalir dari, ini kata bantunya ini. Jadi kita tidak harus menerjemahkan. Nah, kata bantunya adalah a heart. Heart itu artinya jantung. Jantung itu cuma satu. Kalau sesuatu yang cuma satu, kayak the earth, the sun, itu harus pakai the di depannya, bukan pakai e. Melalui di arteris, arteris, pembuluh darah, dan kembali ke veins.
Jadi semuanya ini cuman satu yang dimaksud. Jadi dia khusus bukan umum. The scholarship that Wilson received to study history at Cambridge presented an unique opportunity. Kata bantunya dulu ya, ini tidak ada masalah, ini subjeknya, ini verbnya, history. History disebutkan pertama kali tanpa artikel tidak ada masalah. Nah, yang masalah adalah kata N. Kenapa? Karena ada unique. Kata unique itu bacanya pakai U. Jadi membacanya soundnya itu konsonan. Kalau soundnya konsonan harusnya a unique, bukan an unique. Sama kayak university. Nah gitu. Number five, observation from Earth indicate that at the solar surface, oh sorry, ada yang lupa ya, ini B, ini C, ini delta. Hmm, Ya, Observation from the Earth indicate that the solar surface, the outward magnetic field is the strongest at the polar region. Ini kata the nggak ada masalah karena hanya satu yang dimaksud, permukaan eh, matahari, the outward magnetic field is the strongest. Nah, kata strongest menyatakan dia paling. Yang namanya paling itu cuma satu. Nah, kalau cuma satu di dunia ini berarti ya tidak pakai tapi pakai the. Jadi jawabannya Charlie. Silakan lihat video sebelumnya ya, saya sudah jelaskan berkali-kali beda dengan the. Number six, a radar image of Venus add details about the planet dominated by volcanoes and lava. Nah, perhatikan kata kuncinya adalah ini dan ini. Kita lihat dulu, a radar berarti tunggal. Tapi katanya ada sesudahnya images. Image-nya pakai S. Harusnya salah ya. Bukan image-nya yang salah, image-nya nggak dibaris bawahi, berarti udah pasti benar. Oke. Sedangkan ini nggak ada masalah, a planet dia memang tunggal. Number seven, in 1863 and 1864, the US Congress passed the National Bank Acts, which set up a system of privately owned banks chartered by a federal government. Ini sesuatu yang cuma kata the, US Congress, Kongres Amerika Serikat cuma satu. Undang-undang Bank Nasional cuman sudah jelas bentuknya ini sebuah sistem dari bank-bank yang dimiliki oleh swasta, charter by ini yang keliru. Karena kata federal government itu sudah jelas bentuknya. Sesuatu yang sudah jelas kita menggunakan the, bukan a. Kalau ini sistemnya belum jelas, belum ada. Sedangkan the sudah kayak tadi ada contoh the heart misalnya, the veins misalnya, dan seterusnya. Number eight, an human ear respond to a wide range of frequencies. Humans, bacanya pakai H ya, a human. Jadi nomor 8 itu ya harusnya karena bacanya human. Jadi huruf konsonan kecuali anes, anes boy misalnya. Jadi pakai N. Kenapa? Karena bacanya anes. H-nya tidak kedengaran. Kalau ini kedengaran human, ear, maka pakai e. Number nine, bacteria that live in soil and water play a vital role in recycling carbon, nitrogen, sulfur, and another chemical elements used by living things. Mana kata bantunya? Ada role-nya tunggal, nggak ada masalah. Another ini tunggal, tapi elementsnya jamak. Jadi harusnya other. Karena another itu harus diikuti kata benda yang tunggal. Chemicalnya, adjektifnya, ini noun-nya. Jadi noun yang dijadikan bagian dari another itu adalah elements. Terakhir, during the US Civil War, an American balloonist organized a balloon corps in army. Nah, ini
The, kenapa pakai the? Karena sudah jelas maksudnya apa ya? Selama perang sipil ya, perang saudara di Amerika Serikat. Jadi Amerika Serikat itu tahun 1800-an kali ya. Terus saya nggak tahu persis. Pokoknya mereka pernah saling berperang ya antara utara dan selatan. Ini sudah jelas, jadi kata the yang dipakai. Nah ini belum jelas siapa orangnya, maka pakai N. A balloon corps in army. Nah, army itu sudah jelas juga harusnya pakai the army, in the army. Oke, demikian kalau masih kurang paham, Dedek bisa lihat penjelasan skill 55 terutama ya. Di situ agak materi yang paling sulit mungkin karena membedakan kemudian the, dan and misalnya kapan kita menggunakannya. Terutama and dan the. Kapan kita pakai the, kapan kita tidak pakai the. Bagi yang ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa jadi member, like, share, dan subscribe. Dan juga jadi member. Untuk jadi member, Dedek bisa mengakses semua video, 500, hampir 600 video ya. Itu dengan harga Rp20.000 saja, cukup murah. Eh, Bisa di-cut kapan saja kalau sudah selesai belajarnya. Diprioritaskan pertanyaannya, kemudian ada bisa download secara gratis materinya berupa buku PDF, kemudian audio, kemudian beberapa materi lainnya. Dan tadi sudah saya bilang saya ada kursus TOEFL online via Zoom, silakan diikuti. Kalau dia mau ikut coba tes simulasi juga bisa kunjungi website yantotanjung.com. Di sana ada tawaran beberapa eh, video pembelajaran yang dijual, bisa diakses umur hidup. Kemudian bisa ada tes simulasi juga kalau Dedek pengen. Oke, thank you very much. See you next time. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.